Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Sukaningrum dan saya akan membahas hasil analisa saya setelah menonton anime Whisper of the Heart untuk UAS mata kuliah anime dan manga dalam industri kreatif Jepang. Anime Whisper of the Heart adalah anime yang diadaptasi dari manga yang disutradari oleh Yoshifumi Kondo dan rilis pada tahun 1995. Anime ini bergenre romance, slice of life, dan serta ditambah dan dibumbui oleh cerita pertualangan mereka dalam menemukan mengeksplor dirinya atau petualangan mereka lainnya. Anime ini juga dikemas seringan mungkin dan sesimpel mungkin, tetapi tetap memiliki daya tarik sendiri bagi penikmat karya studio Ghibli. Berlatar pada tahun 90-an dengan menggunakan latar seperti itu, menambahkan kesan analog bagi penontonnya sendiri, apalagi yang besarnya pada tahun 90 hingga 2000. Sama seperti dengan anime buatan Ghibli lainnya, detail penggambaran dan suasana yang dibangun dalam anime ini sangatlah detail dan juga sangat apik. Sehingga meninggalkan kesan atau perasaan flashback bagi penontonnya sendiri. Di anime ini, saya akan mengangkat satu masalah, yaitu masalah mental tentang rasa tidak percaya diri atau minder atau insecurity. Dua tokoh utama di dalam anime ini adalah Shizuku dan Seiji. Pertemuan mereka adalah Shizuku selalu menemukan nama Amazawa Seiji di dalam kartu peminjaman buku di perpustakaan. Kemudian mereka bertemu pertama kali ketika buku yang dipinjam oleh Shizuku tertinggal di bangku taman dekat lapangan sekolahnya. Kemudian dengan latar keluarga yang sehari-hari dekat sekali dengan buku, dan ayah dari Shizuku sendiri adalah seorang pustakawan. Kemudian keluarga Shizuku juga mungkin karena tingkat literasi yang tinggi, keluarga Shizuku bisa dibilang sebagai keluarga yang lumayan terbuka akan sesuatu, yaitu salah satunya adalah terbuka dalam pilihan pribadi masing-masing setiap anggota keluarganya. Ayah dari Shizuku bekerja dan ibu dari Shizuku juga bekerja dan sedang menyelesaikan program magisternya. Kemudian Shizuku memiliki kakak perempuan yang bernama Shiho dan dia juga bekerja. Yang dimana perempuan bekerja pada zaman dulu, pekerjaan perempuan biasanya hanya mengurus rumah, tetapi tidak dengan keluarga Shizuku juga. Ayahnya tidak menentang ibunya menyelesaikan magister dan bekerja, dan ayahnya juga tidak melarang Shiho, kakaknya, untuk bekerja. Kemudian di sini Shizuku senang membaca dan menulis. Kemudian Seiji juga memiliki kemauan menjadi pengrajin biola yang handal. Setelah mereka sering berbicara, keduanya berusaha sebaik mungkin untuk mengeksplor dirinya masing-masing. Dan Amazawa juga tidak menentang pilihan Shizuku untuk menjadi seorang penulis cerita atau pembuat puisi, juga sebaliknya. Ketika Amazawa cerita kepada Shizuku bahwa dia akan pergi ke Italia untuk belajar menjadi pengrajin biola, karena suara biola yang bagus dihasilkan dari bentuk biola yang bagus. Keduanya tidak menentang semua cita-cita masing-masing dan saling mengencourage masing-masing juga untuk melakukan hal yang terbaik. Tapi tidak semudah itu karena Shizuku sebelumnya tidak tahu apa yang ia sukai, apa yang ia senangi, sedangkan Seiji sudah tetap
ingin menjadi pengrajin biola yang handal. Shizuku juga sempat tertinggal dalam sekolahnya karena dia berusaha mencari apa yang ia mau dan apa yang ia senangi. Itu sempat ditentang oleh kakaknya Shiho karena harusnya Shizuku hanya menyelesaikan sekolah dengan nilai yang baik, tetapi itu bukan yang dimaui oleh Shizuku, dan Shizuku akhirnya berbicara dengan orang tuanya, dan orang tuanya tetap mendukung apapun pilihan dan apapun keputusan yang Shizuku buat. Dengan tersebut, Shizuku dapat berkembang dengan baik, penulisan ceritanya juga semakin baik, dan seterusnya berproses dengan lancar. Sebelum mengenal Amazawa, Shizuku kenal dengan kakek dari Amazawa dahulu, dan Shizuku berjanji akan menuliskan dan akan memberikan hasil tulisannya kepada kakeknya ketika ia sudah selesai menulis cerita tersebut. Setelah memberikan dan menunjukkan hasil karya cerita yang ia buat, kakek dari Amazawa sangat senang dan sangat puas dengan hasilnya, tapi tidak dengan Shizuku. Shizuku masih merasa bahwa hasil yang ia berikan, hasil yang ia buat, masih jauh dari kata sempurna. Cuman dari afirmasi positif yang diberikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat dari Shizuku sendiri bisa membuat Shizuku lebih tenang, lebih percaya diri, dan itu mengubah mindset yang ada di dalam Shizuku, bahwa kalau kata kakek Amazawa, latihan itu membuat hasil lebih sempurna, tetapi tidak hanya dengan latihan, melakukan sesuatu dengan cinta itu dapat berpengaruh besar bagi hasil akhirnya, atau mendapatkan hasil akhir yang lebih sempurna dan lebih bagus, lebih puas kepada diri sendiri. Kesimpulan yang saya dapat adalah di anime ini, dengan keterbukaan orang tua dan terhadap pilihan anaknya, anak menjadi merasa sedikit lebih merdeka dengan dukungan dan afirmasi positif yang terus didapat dari orang terdekat. Anak biasanya akan mencurahkan segala tenaga dan tenaga, pikiran, dan perhatiannya untuk kegiatan yang ia lakukan tersebut. Dan juga afirmasi positif, kata-kata membangun juga berdampak besar bagi mental seseorang. Itu saja yang bisa saya kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoroshiku onegai shimasu.